Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah. Di dalam keheningan malam, atau mungkin di tengah hiruk-pikuk kehidupan Anda, pernahkah Anda merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi, sebuah takdir yang sedang terungkap di balik layar dunia ini? Sebuah narasi kuno, yang telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, kini seolah mulai menampakkan wujudnya di hadapan mata kita. Saya tahu Anda datang ke sini karena sebuah pertanyaan yang menggelitik jiwa Anda, sebuah pertanyaan yang telah lama menjadi bisikan di hati banyak orang, tentang pasukan Panji Hitam dari Timur. Apakah mereka sudah mulai bergerak? Ini bukan sekadar mitos, bukan pula dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah kebenaran yang akan membuka mata Anda, mempersiapkan hati Anda, dan membentuk kembali cara pandang Anda terhadap setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya sampaikan bukanlah pengetahuan biasa, melainkan sebuah amanah, sebuah pencerahan yang sangat penting di masa-masa penuh ketidakpastian ini. Apa sebenarnya pasukan Panji Hitam ini, dan mengapa begitu penting bagi kita untuk mengetahuinya sekarang, sebelum segalanya terlambat? Saya, sebagai seorang yang telah menghabiskan puluhan tahun menelaah kitab-kitab kuno, hadits-hadits sahih, dan memahami pola-pola sejarah yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa besar, hadir di hadapan Anda bukan tanpa sebab. Saya bukan sekadar pembicara, melainkan seorang penjelajah yang telah menyelami lautan ilmu, mencari mutiara-mutiara hikmah dari samudera wahyu ilahi dan warisan para ulama terdahulu. Ilmu ini, yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini, adalah buah dari perjalanan panjang, perenungan mendalam, dan keyakinan teguh bahwa setiap lembar Al-Quran dan setiap hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung petunjuk yang sempurna bagi umat manusia, terutama di akhir zaman. Saya memahami kegelisahan Anda, kehausan Anda akan kebenaran di tengah banjir informasi yang seringkali menyesatkan. Oleh karena itu, saya berjanji akan menyajikan pengetahuan ini dengan setulus hati, sebagaimana seorang ustadz atau seorang syekh yang berbagi rahasia vital kepada muridnya yang paling dipercaya. Apa yang akan saya bagikan adalah sebuah peta jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang masa depan kita, sebuah rahasia yang tidak banyak diungkap oleh ustadz lain, sebuah pengetahuan yang akan membukakan mata dan jiwa Anda terhadap tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata. Ini bukan sekadar ceramah, ini adalah sebuah panggilan, sebuah undangan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, dari lensa kenabian yang tak pernah usang. Bersiaplah, karena kebenaran ini akan membawa Anda pada tingkatan kesadaran yang baru, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan, bahkan mungkin mengubah hidup Anda selamanya. Pernahkah Anda merasa gelisah melihat berita-berita dunia saat ini? Konflik yang tak berkesudahan di Timur Tengah, bencana alam yang semakin sering melanda, kekacauan ekonomi yang mengguncang stabilitas, dan perpecahan sosial yang seakan tak ada habisnya di berbagai belahan bumi. Apakah ini semua hanya kebetulan belaka, serangkaian peristiwa acak yang tidak memiliki keterkaitan, ataukah ada skenario besar yang sedang terungkap di hadapan mata kita, sebuah alur cerita yang telah ditulis jauh sebelum kita terlahir? Mungkin Anda sering bertanya-tanya, mengapa dunia ini terasa semakin panas, semakin runyam, seolah-olah kita sedang berjalan menuju sebuah titik kulminasi yang tak terhindarkan. Anda merasa ada yang tidak beres, ada kebenaran yang ditutupi, sebuah pola yang belum terpecahkan. Kegelisahan ini, rasa penasaran yang mendalam, adalah fitrah manusia yang mencari makna di tengah kekacauan. Ini adalah panggilan jiwa Anda untuk memahami takdir, untuk menyingkap misteri yang menyelimuti realitas. Banyak orang merasa cemas akan masa depan, takut akan perubahan yang drastis, dan rindu akan kedamaian serta keadilan yang sejati. Perasaan ini bukan tanpa alasan. Apa yang kita saksikan di layar televisi, di media sosial, bahkan di lingkungan sekitar kita, adalah gema dari sebuah narasi yang jauh lebih besar, sebuah nubuat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab suci, khususnya dalam warisan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana semua kejadian ini, yang tanpa terpisah, sebenarnya merupakan bagian dari sebuah narasi tunggal yang sangat kuno. Dan apa peran pasukan Panji Hitam di dalamnya? Persiapkan hati Anda, karena sebentar lagi, tirai akan tersingkap. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata, yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang validitas nubuat akhir zaman,
terutama yang berkaitan dengan pasukan Panji Hitam. Ini bukan kisah fiksi, melainkan sebuah kesaksian yang pernah saya dengar langsung dari seorang sahabat, seorang yang dulunya sangat skeptis terhadap narasi eskatologi Islam. Beliau adalah seorang profesor geopolitik dari sebuah universitas terkemuka di Eropa, yang awalnya hanya menganggap ramalan-ramalan agama sebagai mitos belaka, produk imajinasi manusia masa lalu. Dia memandang dirinya sebagai seorang rasionalis sejati, yang hanya percaya pada data, analisis, dan bukti empiris. Namun, takdir mempertemukannya dengan sebuah manuskrip kuno yang entah bagaimana bisa sampai ke tangannya, sebuah teks yang ternyata merupakan terjemahan dari beberapa hadits tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk secara spesifik tentang kemunculan pasukan Panji Hitam dari timur. Awalnya, dia membaca hanya karena rasa ingin tahu intelektual, ingin memahami mengapa jutaan orang percaya pada hal-hal irasional semacam itu. Namun, semakin dia mendalami teks-teks tersebut, semakin dia membandingkannya dengan peristiwa-peristiwa geopolitik yang sedang terjadi di dunia saat itu, dia mulai melihat pola-pola yang mencengangkan. Konflik-konflik di Timur Tengah, pergeseran kekuasaan global, bahkan krisis-krisis ekonomi yang melanda, seolah memiliki resonansi yang aneh dengan apa yang dinubuatkan. Yang paling mengejutkan baginya adalah deskripsi detail tentang sebuah pasukan dari wilayah Khurasan yang membawa panji-panji hitam, yang akan menjadi kunci dalam sebuah peristiwa besar. Profesor itu, dengan segala rasionalitasnya, mulai merasa ada sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Ia menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti secara silang, mencari validasi hadits-hadits tersebut dari berbagai sumber Islam otentik, membandingkannya dengan catatan sejarah peradaban, dan bahkan mencoba meninjau kembali laporan-laporan intelijen global. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang dinubuatkan ini bukanlah sekadar fiksi, melainkan sebuah peta jalan ilahi yang sedang terbentang. Ia menyadari bahwa ada sebuah kebenaran besar yang tersembunyi dari pandangan umum, sebuah misteri yang selama ini dianggap remeh oleh banyak akademisi. Kisah profesor ini adalah bukti bahwa kebenaran ilahi mampu menembus tembok skeptisisme yang paling kokoh sekalipun, dan ia adalah salah satu dari sekian banyak individu yang secara pribadi telah bersaksi tentang kekuatan nubuat-nubuat ini. Kejutannya dan kesadaran barunya adalah bukti kuat bahwa kita tidak sedang berbicara tentang dongeng, melainkan tentang realitas yang menunggu untuk disingkap. Saudara-saudariku yang saya muliakan, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama seperti sang profesor tadi, atau bahkan lebih bingung, mencoba mencari makna di tengah hiruk-pikuk informasi yang simpang siur dan seringkali kontradiktif. Anda mungkin merasa haus akan kebenaran yang otentik, sebuah pemahaman yang bersumber langsung dari wahyu ilahi dan ajaran kenabian, bukan sekadar teori konspirasi belaka yang tidak memiliki dasar kuat. Anda mungkin sering bertanya-tanya, di mana posisi kita di tengah semua kekacauan ini? Apakah kita hanya sekadar penonton pasif, ataukah ada peran yang harus kita mainkan dalam drama besar akhir zaman ini? Jujur pada diri sendiri, Anda merasa terpanggil untuk memahami lebih dalam, untuk tidak hanya sekadar mengikuti arus, tetapi untuk menjadi pribadi yang berilmu dan bijaksana dalam menghadapi takdir. Ini adalah fitrah seorang pencari kebenaran, seseorang yang tidak puas dengan jawaban-jawaban permukaan, yang ingin menggali hingga ke akar permasalahannya. Anda mungkin merasa bahwa pengetahuan tentang pasukan Panji Hitam, tentang tanda-tanda akhir zaman, bukanlah sekadar informasi yang menarik, melainkan sebuah kebutuhan spiritual yang mendesak, sebuah panduan untuk menjalani hidup di era yang semakin kompleks ini. Anda tidak sendirian dalam pencarian ini. Jutaan umat muslim di seluruh dunia, dari berbagai latar belakang, juga merasakan dorongan yang sama untuk memahami misteri-misteri ini, untuk mempersiapkan diri menyambut hari-hari yang telah dinubuatkan. Ini adalah pertanda bahwa hati Anda masih hidup, masih responsif terhadap seruan kebenaran. Tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri secara spiritual dan mental untuk menghadapi era yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Dan apakah pasukan Panji Hitam ini benar-benar membawa harapan atau justru pertanda kehancuran? Mari kita selami lebih dalam, dan saya akan membuka tabir misteri ini satu persatu. Baiklah, mari kita singkap tabir pertama dari misteri yang telah lama menyelimuti benak banyak orang ini. Apa sebenarnya pasukan Panji Hitam itu? Pasukan Panji Hitam, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits sahih, bukanlah sekadar dongeng atau mitos belaka yang diciptakan oleh imajinasi manusia.
Mereka adalah sebuah entitas yang dinubuatkan kemunculannya dari timur, khususnya dari wilayah Khurasan, sebuah daerah yang pada masa lalu mencakup sebagian besar Afghanistan, sebagian Iran, Turkmenistan, dan Uzbekistan modern. Mereka membawa panji-panji atau bendera berwarna hitam sebagai simbol mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan datang panji-panji hitam dari arah Khurasan, tidak ada satupun yang dapat menahan mereka sampai mereka menancapkan panji-panji itu di Ilya'ah, Baitul Maqdis. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menyebutkan, jika kalian melihat panji-panji hitam telah datang dari Khurasan, maka datangilah ia, sekalipun harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka itu ada Khalifatullah Al-Mahdi. Ini adalah nubuat yang sangat jelas dan spesifik, bukan hanya tentang sebuah pasukan, tetapi tentang sebuah gerakan yang memiliki tujuan akhir yang sangat besar, mendukung kemunculan dan kepemimpinan Imam Mahdi. Mereka digambarkan sebagai pasukan yang gigih, tak terkalahkan, dan memiliki tekad baja untuk menegakkan kebenaran. Tetapi tunggu, ada sebuah detail kecil yang sering terlewatkan dalam narasi ini, sebuah fakta yang mengubah segalanya, dan yang akan saya sampaikan sesaat lagi. Panji-panji hitam yang dimaksud bukanlah panji-panji terorisme atau kelompok ekstremis manapun yang muncul di sepanjang sejarah. Identifikasi yang keliru seringkali menjadi perangkap yang menyesatkan banyak orang. Pasukan yang dinubuatkan ini memiliki ciri-ciri moral dan tujuan yang sangat berbeda dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan kekerasan dan kezaliman. Mereka adalah pembawa keadilan, pendukung kebenaran, dan penolong Imam Mahdi, yang akan memimpin dunia menuju keadilan dan kedamaian setelah masa-masa kegelapan. Jadi, panji hitam di sini bukanlah simbol kegelapan dalam arti negatif, melainkan simbol tekad, kekuatan, dan kesetiaan terhadap misi ilahi. Mereka akan muncul di saat dunia berada dalam kekacauan dan kezaliman, sebagai mercusuar harapan bagi umat. Detail yang sering terlewatkan ini, yang saya janjikan akan saya sampaikan, adalah bahwa pasukan panji hitam yang sejati ini tidak akan memproklamasikan diri mereka sebagai pasukan panji hitam yang dinubuatkan. Mereka akan bergerak dengan keikhlasan, tanpa mencari pengakuan, semata-mata karena Allah, dan tujuan utama mereka adalah menegakkan keadilan dan mempersiapkan jalan bagi Imam Mahdi. Ini adalah kunci untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Ketika pasukan panji hitam ini mulai bergerak, dampaknya tidak hanya terasa di satu wilayah saja, melainkan akan mengguncang tatanan dunia secara fundamental. Ini bukan sekadar pergeseran kekuatan politik atau ekonomi biasa, melainkan sebuah peristiwa yang memiliki implikasi geopolitik Islam kontemporer yang sangat besar, sebagaimana yang telah dinubuatkan. Konflik akan memanas, aliansi akan terbentuk dan pecah, dan kebenaran akan menjadi semakin sulit ditemukan di tengah badai informasi yang menyesatkan. Kita akan menyaksikan pergeseran besar dalam dinamika kekuatan global, di mana negara-negara adidaya akan menghadapi tantangan yang belum pernah mereka duga sebelumnya. Wilayah Timur Tengah, yang telah lama menjadi pusat konflik dan ketegangan, akan menjadi lebih intens lagi, karena disinilah sebagian besar nubuat akhir zaman akan terwujud. Konflik Timur Tengah dan nubuat ini sangat erat kaitannya. Kemunculan pasukan panji hitam akan menjadi katalisator bagi serangkaian peristiwa besar yang telah disebutkan dalam hadits, termasuk pertempuran-pertempuran besar dan munculnya Dajjal. Ini akan menjadi masa ujian yang luar biasa bagi umat manusia, di mana garis antara kebenaran dan kepalsuan akan menjadi sangat samar. Kekuatan-kekuatan jahat akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kemunculan Imam Mahdi dan pasukan pendukungnya. Mereka akan menggunakan segala cara, mulai dari propaganda, tipu daya, hingga kekuatan militer, untuk menciptakan kekacauan dan keputusasaan. Namun, nubuat juga menjelaskan bahwa meskipun rintangan dan kesulitan yang akan dihadapi sangat besar, pasukan panji hitam akan terus maju. Mereka akan menjadi manifestasi dari janji ilahi untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan cahaya keimanan di bumi. Konsekuensi dari pergerakan mereka adalah adanya pemurnian. Umat manusia akan dipaksa untuk memilih pihak, untuk meneguhkan keyakinan, dan untuk berjuang demi kebenaran. Mereka yang beriman akan mendapatkan ujian yang berat, sementara mereka yang munafik akan tersingkap kedoknya.
Inilah saatnya kebenaran sejati akan bersinar, meskipun di tengah kegelapan yang pekat. Ini adalah awal dari sebuah era baru, di mana keadilan dan kebenaran akan berjaya, meskipun melalui badai dan topan. Jadi, bagaimana semua kejadian ini, yang tampak terpisah-pisah dan tidak memiliki kaitan langsung, sebenarnya merupakan bagian dari sebuah narasi tunggal yang sangat kuno, dan apa peran pasukan Panji Hitam di dalamnya? Jawabannya terletak pada skenario ilahi yang telah terbentang ribuan tahun lalu. Sebuah cetak biru takdir yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadits-hadits sahih. Dunia yang kita tinggali saat ini, dengan segala kompleksitas dan kekacauannya, adalah panggung bagi terungkapnya tanda kiamat akhir zaman. Setiap konflik, setiap krisis, setiap perubahan geopolitik, bukanlah sekadar kebetulan, melainkan potongan-potongan puzzle dari gambaran besar. Pasukan Panji Hitam dari timur, apakah mereka sudah mulai bergerak? Pertanyaan ini membawa kita pada inti dari nubuat akhir zaman. Peran mereka adalah fundamental. Mereka adalah barisan depan yang akan membuka jalan bagi kemunculan Imam Mahdi, pemimpin yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, yang akan menegakkan keadilan di seluruh bumi setelah ia dipenuhi dengan kezaliman dan tirani. Hadits-hadits menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika dunia berada dalam kondisi paling genting, paling kacau, paling jauh dari keadilan. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus pasukan Panji Hitam ini dari timur, dari Khurasan, sebagai penolong dan pendukung Imam Mahdi. Mereka akan berjuang untuk mengembalikan hak-hak yang terampas, untuk menyebarkan keadilan, dan untuk mempersatukan umat di bawah panji Islam yang sejati. Mereka akan menjadi kekuatan yang tak terbendung, sebuah anugerah dari Allah bagi umat yang sedang tertindas. Lantas, apa tanda-tanda pasti kemunculan pasukan Panji Hitam? Hadits telah menjelaskan beberapa ciri, seperti kemunculan mereka dari Khurasan, membawa Panji Hitam, dan tujuan mereka untuk mendukung Imam Mahdi. Namun, yang terpenting adalah konteks global yang melingkupi kemunculan mereka. Kekacauan meluas, tirani merajalela, dan umat Islam dalam kondisi terpuruk. Ini bukan tentang menunggu bendera hitam fisik yang terlihat oleh mata, melainkan tentang memahami esensi gerakan yang didasari oleh keikhlasan, keberanian, dan ketaatan kepada Allah. Pertanyaan penting lainnya, bagaimana saya bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam narasi akhir zaman? Jawabannya terletak pada dua pilar utama. Pertama, selalu merujuk pada Al-Quran dan hadits sahih, bukan pada teori-teori konspirasi tanpa dasar atau penafsiran yang menyimpang. Kedua, lihatlah pada karakter dan tujuan dari gerakan tersebut. Pasukan Panji Hitam yang sejati akan membawa keadilan, persatuan, dan rahmat, bukan kekerasan, perpecahan, atau tirani. Mereka adalah simbol harapan, bukan ketakutan. Mereka adalah cermin dari keimanan yang tulus, bukan ambisi duniawi. Namun, ada sebuah dimensi spiritual yang jauh lebih penting dari sekadar mengamati tanda-tanda ini, sebuah kunci yang akan saya buka untuk Anda sekarang, yang akan memungkinkan Anda tidak hanya memahami, tetapi juga berpartisipasi dalam skenario besar ini dengan penuh kesadaran dan keimanan. Sekarang, setelah kita memahami sebagian besar tabir misteri tentang pasukan Panji Hitam dan peran mereka dalam narasi akhir zaman, tibalah kita pada pertanyaan yang paling mendesak dan relevan bagi kehidupan kita pribadi. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri secara spiritual dan mental untuk menghadapi era yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Dan apakah pasukan Panji Hitam ini benar-benar membawa harapan atau justru pertanda kehancuran? Jawabannya adalah, mereka adalah tanda dari harapan yang besar. Namun jalan menuju harapan itu akan dipenuhi dengan ujian yang berat. Oleh karena itu, persiapan diri adalah kunci utama. Peran umat Islam di akhir zaman bukanlah hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku aktif dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dimulai dari diri kita sendiri. Pertama dan yang terpenting, perkuatlah iman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa-masa penuh fitnah seperti ini, keimanan adalah perisai terbaik. Perbanyaklah sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan merenungkan ayat-ayatnya. Hidupkanlah hati Anda dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikanlah ketakwaan sebagai panduan utama dalam setiap langkah Anda. Kedua, carilah ilmu.
Ilmu adalah cahaya yang akan membimbing Anda melewati kegelapan. Pelajarilah hadits-hadits tentang akhir zaman dari sumber-sumber yang sahih, dari ulama-ulama yang terpercaya. Jangan mudah termakan informasi yang tidak jelas atau teori konspirasi yang menyesatkan. Ilmu akan membekali Anda untuk membedakan yang hak dari yang batil. Ketiga, sucikan niat Anda. Setiap amal yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah. Jauhilah ria dan sifat-sifat tercela lainnya. Keikhlasan adalah kunci keberkahan dan penerimaan amal. Keempat, perbanyaklah amal soleh. Sedekah, membantu sesama, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan berbakti kepada orang tua adalah amal-amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Kelima, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Ujian pasti akan datang, tetapi dengan kesabaran dan tawakal, kita akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Keenam, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Doa adalah senjata mukmin. Mohonlah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk, kekuatan, dan keteguhan iman di tengah badai fitnah. Mohonlah perlindungan dari fitnah Dajjal, dari kezaliman, dan dari kesesatan. Ini adalah peta jalan kita sebagai individu untuk menghadapi akhir zaman. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengamat, tetapi menjadi bagian dari solusi, bagian dari barisan orang-orang yang beriman yang berjuang menegakkan kebenaran di era yang paling menantang ini. Kita menjadi mercusuar bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, kita telah menyingkap tabir misteri tentang pasukan Panji Hitam dari timur. Apakah mereka sudah mulai bergerak? Sebuah perjalanan yang menguras pikiran, namun sekaligus mengisi hati dengan cahaya kebenaran dan harapan. Kita telah memahami bahwa tanda-tanda akhir zaman bukanlah sekadar ramalan usang, melainkan sebuah peta ilahi yang sedang terbentang di hadapan mata kita. Kita telah belajar bahwa pasukan Panji Hitam bukanlah simbol ketakutan, melainkan penanda harapan, sebuah gerakan yang akan menjadi bagian dari rencana Allah untuk menegakkan keadilan dan menyongsong era Imam Mahdi. Kini, setelah memahami semua ini, tanggung jawab ada di tangan kita masing-masing. Ini bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang bagaimana kita menyikapi pengetahuan ini dalam hidup kita. Jadikanlah setiap informasi yang telah Anda terima hari ini sebagai motivasi untuk memperkuat iman Anda, untuk mencari ilmu yang lebih dalam, dan untuk mempersiapkan diri secara spiritual. Dunia sedang berubah, dan kita harus bersiap. Jangan pernah kehilangan harapan, karena di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Di balik setiap kegelapan, ada cahaya yang menanti. Percayakan takdir Anda sepenuhnya kepada Allah, ikuti petunjuknya, dan berusahalah menjadi hamba yang terbaik. Akhirnya, marilah kita tundukkan kepala, angkat kedua tangan kita, dan panjatkan doa ini dengan segenap kerendahan hati. Ya Allah, Rabb semesta alam, Zat yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nampak, Engkau adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Berilah kami pemahaman yang dalam terhadap agama MU, bimbinglah kami di jalan yang lurus, dan teguhkanlah iman kami di tengah badai fitnah akhir zaman. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhai, yang siap menghadapi segala ujian dengan kesabaran dan tawakal. Lindungilah kami dari segala keburukan dan kezaliman, terutama dari fitnah Dajjal yang keji. Ya Allah, satukanlah hati umat Islam, kuatkanlah barisan kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah kami bagian dari mereka yang membela kebenaran, yang menegakkan keadilan, dan yang menjadi penolong bagi agama MU. Limpahkanlah syalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa memberkahi Anda semua, menjaga hati dan langkah Anda, dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa berada dalam petunjuknya hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.